Mau nggak nih? Ya. Liza mau nggak beli handphone S20, kemudian sama kurir JNE-nya itu nggak dikasih kotak, tapi dikasihnya perlengkapan yang ada di dalamnya itu, ya ada kabel, ada chargernya ya, dengan handphonenya. Mau nggak? Mau nerima nggak? Liza mau nerima? Enggak kan? Apaan ini? Saya beli resmi loh di di Shopee. Masa abang ngasihnya ini doang gitu kan? Loh mbak, kan yang mbak butuhkan kan HP-nya aja gitu kan. Mbak kan pesennya apa coba? Samsung S20. Nah ini perlengkapannya mbak gitu kan. Oh nggak bisa mas, kita pasti ini saya komplain ini, nah, gitu kan. Iya, nah, ya Febri, gitu Febri. Febri pegang kening nih. Pasti kita nggak mau gitu. Sama juga teman-teman semuanya. Jadi kalau kita ibaratkan antara kebaikan ya, antara musibah dan kebaikan itu seperti tadi Samsung S20 itu kebaikannya, bungkusnya itu yang membuat kita nggak nyaman, itu musibahnya jengkelnya gitu, apalagi sakitnya, itu bungkusnya itu ya. Orang-orang yang menjengkelkan kita ya, masalah kita, itu bungkusnya. Ya. Dan selalu bungkus itu selalu isi itu ada di dalam bungkusnya itu. Gini. Jadi Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana sih untuk tetap istiqomah dan menghilangkan rasa takut serta sedih dikala kita itu kan lagi berusaha sedang hijrah dan terus meningkatkan level keimanan. Namun seiring itu terdapat banyak pula permasalahan yang datang bertubi-tubi gitu Ustadz. Dimana permasalahan yang satu belum selesai, udah datang satu lagi, sehingga timbul ketakutan. Nanti jika datang lagi gimana gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Ini dengan siapa? Liza? Ya Ustadz, Kholiza. Kholiza di mana sekarang posisinya? Di rumah Ustadz. Ya, di mana tempatnya? Pekanbaru, di Riau, di Pelangap? Tidak Ustadz, di Pahai Ustadz. Hah? Pahai. Pahai itu daerah mana ya? Di daerah Tapanuli Utara Ustadz. Oh, lagi di sana ya, di Tapanuli Utara ya. Wih. Yuk, siapa lagi? Kumpulkan dulu ya. Tafadhol Fafila yang ingin bertanya dipersilakan. Di room chat. Saya Ustadz. Baik, ya silakan. Saya Siti Nurjana. Ustadz, saya ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya dulu sering bermimpi meninggal Ustadz, dan karena mimpi itu saya berproses kerja dan lebih dekat dengan Allah. Itu berproses hijrah itu terkadang sakit Ustadz. Sampai-sampai kepikiran seperti meninggal, seperti pikiran meninggal terus Ustadz. Dan pengen mati. Itu menurut Ustadz itu bagaimana ya Ustadz? Maksud dari mimpi saya itu apa, dan apakah mimpi itu artinya panjang umur atau pendek umur Ustadz? Jadi Ustadz. dari mimpi itu kemudian ini ya, membuat apa? Panggilnya siapa? Nurjannah atau siapa nih? Jannah Ustadz. Jannah. Membuat Jannah semakin ini ya, semakin baik ya, semakin taat gitu ya. Iya Ustadz. Ya, subhanallah. Baik. Terima kasih. Tadi yang pertama siapa tadi namanya? Lupa.
Nama saya Khaliza. Khaliza ya. Liza panggilannya ya. Iya, Baik. Kalau jannah di mana nih posisinya? Di inhil, Ustaz. Inhil. Oh, indra kiri hilir ya. Baik, dua dulu ya. Baik teman-teman semuanya. Yang pertama dari Liza ya. Baik. Memang terkadang dalam proses kita memperbaiki diri ya, ini kita udah berniat memperbaiki diri ini ya, selalu diuji memang ya. Memang seperti itu, sepertinya iramanya seperti itu ya. Jadi ini karena gini, ini akan membuat kita semakin maju atau semakin mundur gitu ya. Kita udah dapat impact-nya nih. Impact itu apa ya? Ya seperti jannah lah misalnya, sering mimpi gitu. Kemudian dari mimpi itu ya, dari mimpi itu kemudian menjadikan dirinya sepertinya saya harus seperti ini nih. Nah, dalam proses perjalanan mengambil keputusan itu biasanya memang akan diuji gitu ya. Itu sebenarnya sunatullahnya seperti itu ya. Sunatullahnya seperti itu ya. Dan tapi kalau kita menyadari bahwa itu adalah proses yang dari Allah ya. Ibarat ini loh. Jadi kalau teman-teman semuanya di saat sekarang ini kan sering beli online ya, barang-barang itu sering beli online ya kan. Nah, mau nggak kalau kita ya, misalnya sama kurir JNE-nya ya, kita beli handphone ya, beli handphone misalnya Samsung S20 misalnya kan. Nah, sama kurir JNE-nya itu nyampe di depan rumah kita, dikasihnya handphone itu tanpa bungkus. Mau nggak nih ya, Liza mau nggak beli handphone S20 kemudian sama kurir JNE-nya itu nggak dikasih kotak, tapi dikasihnya perlengkapan yang ada di dalamnya itu ya, ada kabel, ada chargernya ya, dengan handphonenya. Mau nggak? Mau nerima nggak? Liza mau nerima? Enggak kan? Apaan ini? Saya beli resmi loh di Shopee. Masa abang ngasihnya ini doang gitu kan? Loh mbak, kan yang mbak butuhkan kan HP-nya aja gitu kan. Mbak kan pesennya apa coba? Samsung S20. Nah ini perlengkapannya mbak gitu kan. Oh nggak bisa mas, kita pasti ini saya komplain ini ya gitu kan. Iya, nah ya Febri gitu, Febri. Febri pegang kening nih. Pasti kita nggak mau gitu. Sama juga teman-teman semuanya. Jadi kalau kita ibaratkan antara kebaikan ya, antara musibah dan kebaikan itu seperti tadi Samsung S20 itu kebaikannya, bungkusnya itu yang membuat kita nggak nyaman, itu musibahnya jengkelnya gitu, apalagi sakitnya, itu bungkusnya itu ya. Orang-orang yang menjengkelkan kita ya, masalah kita, itu bungkusnya. Ya. Dan selalu bungkus itu selalu isi itu ada di dalam bungkusnya itu. Apa ayatnya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi Liza dan teman-teman yang lainnya, kalau hari ini Allah ngasih bungkus, siap-siap akan menerima isinya gitu. Kalau abang JNE itu datang
ya, bukan hanya bungkus kotaknya, tapi bungkusnya itu di wrapping dengan kertas itu segel gitu ya, pokoknya padat lah gitu ya. Dan ternyata apa, itu nanti bungkusnya kita buang kalau udah nyampe di rumah, ya kan. Ketika unboxing ya, Liza sering unboxing nggak ya, itu kertas-kertas ya, kertasnya disimpan ya, plastiknya dibuang. Udahlah, dibungkus rapi-rapi, kita buka di pisau gitu ya, di unboxing lah pokoknya, sampai kelihatan isi dalamnya. Yang diambil apa? Kalau tadi Samsung S20. Nah, ketika dapat Samsung itu seneng gitu kan, tapi bungkusnya nggak kita simpen tuh, kita buang ya kan. Kan nggak marah kita, malah malah kita minta orang tolong bungkusnya dibuang gitu kan. Jadi hari ini kita sering nggak sadar Allah itu ngasih bungkus sama kita, dikasih sakit. Mungkin juga ada teman-teman kita ini yang pernah kena corona ini kan. Itu sesungguhnya kalau kita memahami itu, Allah ngasih kita bungkusnya itu. Selalu pasti Allah akan berikan kebaikan setelah itu ya. Mungkin kita semakin taat, mungkin juga kita akan semakin tersenyum ketika mendapatkan rezeki sedikit aja gitu. Bersyukurnya bukan main ketika bisa bernafas saja dengan lega gitu, ya Allah gitu. Karena pernah mengalami masa-masa sulit nggak bisa bernafas gitu ya. Dapat makanan yang sedikit aja gitu, wah enaknya bukan main. Karena apa? Pernah mati rasa selama 1 minggu. Nah, ya, Liza pernah mati rasa selama 1 minggu nggak? Belum pernah, Ustaz. 3 hari udah pernah? Belum ya? Ustaz, belum. Iya, subhanallah ya. Allah menyehatkan kita emosional. Baik, terima kasih ya Liza. Mudah-mudahan ini contoh saja bagi Liza dan teman-teman yang lainnya ya, bahwa Allah itu selalu menghadirkan bungkus dan isinya. Kita beli permen yang ada bungkusnya itu ya, permen permen tangkai itu loh. Itu kalau bungkusnya nggak ada, kita nggak mau itu. Itu kita harus ada yang bungkusnya rapi, kemudian setelah itu bungkusnya kita buang dan kita emut permennya gitu kan. Nah, sesungguhnya Allah senantiasa menghadirkan bungkus dan permennya dalam kehidupan kita. Baik, kemudian Siti Nurjanah ya, Jannah yang ada di Inhil ya. Ya, sesungguhnya bagi seorang muslim ya, mimpi buruk itu kita sunahnya itu ya, meludah ke kiri. Kalau mimpi baik nggak usah meludah ya. Kalau mimpi baik ya yang namanya mimpi itu tidak bisa kita jadikan patokan ya, bahwa itu menentukan nasib kita, karena tidak boleh juga nanti ada buku tafsir mimpi pula gitu ya. Tapi yang kita harus yakini itu bahwa kebaikan apa yang harus aku lakukan begitu ya. Kalau sering mimpi buruk malahan biasanya dari syaitan itu ya, dari syaitan. Dan mimpi yang kelihatan baik pun mungkin juga itu dari syaitan juga. Maka kita tidak boleh berpatokan terhadap mimpi kita begitu ya. Kecuali kita sudah soleh gitu, mimpi ingin ketemu Rasulullah, kemudian diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan kita, ya itu sangat mungkin ya. Nah, menyikapi ini tentu ya hikmahnya adalah itu saja yang kita ini, bahwa hijrah ini jangan nunggu momentum dulu. Jangan menunggu kita dikasih beban dulu baru kita kapok gitu istilah. Janganlah gitu ya. Makanya selagi kita menyadari ya Allah, Engkaulah jalan yang terbaik, ya kita niatkan diri seperti tadi, keyakinan bahwa kalau kita menuju Allah, Allah pasti akan ringankan beban kita.
kesulitan kita itu Allah akan berikan jalan keluar begitu loh, ya. Insya Allah, ya. Kalau kita pengen wanita, pengen harta, jangan itunya, ya. Meskipun Allah mau ngasih itu, tapi kita ke Allahnya, nah gitu. Yang ikhwan pengen akhwat yang soleh-soleha, jangan langsung menuju ikhwan akhwatnya, gitu, menuju akhwatnya. Tapi minta kepada Allah yang terbaik, ya. Karena boleh jadi baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Maka minta yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, begitu ya. Baik, jannah itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semakin kokoh nih jalannya jannah untuk berhijrah. Baik, kemudian ini ada, amin ya, LC Yulianti Rauf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya ya. Sebelumnya perkenalkan, tunggu dulu. Perkenalkan, nama saya ya. Adalah hijrah dalam apa ini? Bisa dibacakan Febri? Ini Anda bacakan Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, sebelumnya perkenalkan, Ana Elsie Yulianti dari Prodi PGSD. Yang ingin Ana tanyakan Ustaz adalah hijrah dalam berpakaian. Dan bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang hijrah dalam berpakaian? Sejatinya bagaimana sih Islam mengatur ikhwan dan juga akhwat dalam berpakaiannya? Apakah ketika seorang hijrah berpakaian harus seperti ini atau seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Baik, terima kasih kepada LC Yulianti Rauf. Jadi seperti tadi kata kuncinya adalah bahwa proses hijrah itu harus kita lakukan totalitas ya. Totalitas. Namun yang mesti kita garis bawahi, proses hijrah kita ini bukan karena seseorang ya. Misal nih, karena apa? Karena misalnya kita mencintai seseorang ya, kebetulan misalnya ini akhwat mencintai ikhwan, ikhwannya ngasih syarat, kalau kamu mau sama aku, kamu harus merubah penampilanmu gitu misalnya, gitu kan. Nah, kita jangan merubah penampilan kita itu karena syarat-syarat yang diberikan oleh seseorang itu ya. Boleh jadi awalnya itu, namun harus kita setting bahwa ya, saya merubah penampilan saya ini, pakai jilbab, pakai baju yang rapi, itu bukan karena kamu, nah gitu. Tapi karena ya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah menyuruh itu, bahwa menyuruh wanita untuk berpakaian ya, yang tidak menampakkan perhiasannya ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah harus dengan keridhaan Allah. Nah, masalah warnanya, bentuknya itu Islam tak mengatur ya. Tapi syarat syar'inya ya Allah yang diatur di dalam syariat Islam ya. Nah, tentu mungkin kita ya harus ya seperti dari perubahan itu tidak tidak mungkin sesuai dengan yang bisa kita lakukan dulu ya, pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Namun hijrahnya kita ini ya, kalau dari segi berpakaian itu tadi, kalau kita sudah sanggup merubah totalitas ya nggak masalah begitu ya. Namun kalau kemudian kita harus berubah ya, catatannya sesuai dengan syariat gitu ya. Ya, misalnya kita tadinya nggak pakai jilbab, alhamdulillah sudah pakai jilbab. Itu sesungguhnya sudah proses berhijrah dalam segi berpakaian gitu ya, berpenampilan. Ini mungkin kaitannya dengan hijrah tadi. Sebenarnya kaitannya dengan hijrah jasadiah ini ya, atau makani ya. Dari yang tadinya nggak menutup aurat jadi menutup aurat. Namun menutup auratnya yang sesuai dengan syariat. Ada yang tertutup tapi
masih membentuk lekuk-lekuk tubuh itu juga malah mengundang yang lain nanti. Ya, artinya ya sesuai dengan syariat itu aja. Ya, masalah modelnya, masalah warnanya, ya, dan lain-lainnya, bahannya itu. Tapi syaratnya tidak menerawang gitu ya, tidak nampak perhiasannya gitu ya, itu saja. Masalah mau pakai cadar mau enggak itu kan tambahan gitu ya, tambahan. Malah hari ini kalau perlu wanita pakai cadar semua ya, sehingga hari ini tidak ada khilafiah lagi masalah cadar. Yang ikhwan aja pakai cadar ya gitu. Iya. Baik, itu Elsie Yulianti ya. Ya. Syukur Ustadz. Baik. Ustadz, mengingat waktu juga sudah masuk Zuhur, ya? masuk zuhur, apakah dicukupkan saja 3 pertanyaan tadi Ustadz? Baik, kita cukupkan dulu ya. Baik Ustadz. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Ustadz tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi menjadikan semangat kita dalam berhijrah untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz. Pak Ustadz, dipersilakan Ustadz.